Sama-sama cek. 40 dibagi 1, 40 dibagi 2, 40 dibagi 4, 40 dibagi 5, 40 dibagi 8, 40 dibagi 10, 40 dibagi 20, 40 dibagi 40. Jadi ini adalah angka-angka yang bisa dibagi dengan angka 40, yang bisa membagi habis angka 40 ya. Jadi faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian kita ke nomor 2. Bilangan berikut yang memiliki angka 3 sebagai faktornya. Kita cek satu persatu ya. Bilangan yang bisa dibagi dengan angka 3. 16 dibagi 3, 18 dibagi 3, 20 dibagi 3, 22 dibagi 3. 16 dibagi 3 tidak bisa ya. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. 20 dibagi 3 tidak bisa, 22 dibagi 3 tidak bisa, maka bilangan yang memiliki angka 3 sebagai faktornya adalah 18. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kita ke nomor berikutnya. Bilangan berikut yang memiliki angka 5 sebagai faktornya. Sama seperti nomor sebelumnya, kita cek satu persatu ya. Angka yang bisa dibagi dengan angka 5. 16 dibagi 5 tidak bisa ya. 18 dibagi 5 juga tidak bisa. 20 dibagi 5 adalah 4. Kemudian 22 dibagi 5 adalah tidak bisa. Maka bilangan yang memiliki angka 5 sebagai faktornya adalah 20, karena hanya 20 yang bisa membagi habis dengan angka 5. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke nomor 4. Faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah, maka terlebih dahulu kita tulis faktor dari 10 dan faktor dari 12. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah 1 dan 2, karena hanya 1 dan 2 yang dimiliki oleh angka 10 dan 12. Kita ke nomor berikutnya, nomor 5. Faktor persekutuan dari bilangan berikut yang memiliki faktor persekutuan 4. Kita cek satu persatu ya. 6 tidak bisa dibagi 4. 8 bisa dibagi 4. Ya, kita cek yang B. 8 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 4. Keduanya bisa dibagi 4 ya untuk B. Kita cek dulu yang C. 12 bisa dibagi 4, tetapi 21 tidak bisa dibagi 4. Kemudian kita cek yang D. 16 bisa dibagi 4, tetapi 25 tidak bisa dibagi 4. Maka bilangan yang memiliki faktor persekutuan 4 adalah 8 dan 12. 8 dan 12 ini adalah dua angka yang bisa dibagi dengan angka 4. Kemudian kita ke nomor 6. 6 ini tentang kelipatan ya. Di antara bilangan berikut yang merupakan kelipatan 7 adalah
adalah kelipatan dari 5 dan 9. Kemudian 54 adalah kelipatan dari 6 dan 9. 56 adalah kelipatan dari 7 dan 8. 60 adalah kelipatan dari 6 dan 10. Maka yang merupakan kelipatan 7 adalah 56. Jawabannya adalah C. Kemudian kita ke nomor 7. Nomor 7 masih mengenai kelipatan. Ini adalah kelipatan 8 ya, karena dimulai dari angka 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64. Maka bilangan pengganti P dan R adalah 24 dan 56. Jawabannya adalah B. Kita ke nomor berikutnya. Nomor 8, kelipatan persekutuan dari 4 dan sebutkan ya, kelipatan 4. Kemudian kelipatan 5. Nah, kita cari 4 dan 5 ini manakah kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama? Ya, kelipatan persekutuannya adalah 20. Karena 20 ini ada di kelipatan 4 dan 20 juga ada di kelipatan 5. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20. Jawabannya B. Kita ke nomor 9. Bilangan berikut yang memiliki kelipatan persekutuan 18 adalah, kita cek dengan cara membagi ya. 18 tidak bisa dibagi 4 ya, dan 18 tidak bisa dibagi 7. Kemudian kita coba cek yang B. Yang B ini 18 bisa dibagi 6, tapi 18 tidak bisa dibagi 11. Kemudian kita cek yang C. Nah, 18 bisa dibagi 2 dan 18 bisa dibagi 9. Maka bilangan yang memiliki kelipatan persekutuan 18 adalah 2 dan 9, karena kedua angka ini memiliki kelipatan 18. Jadi jawabannya adalah C. Tapi kita cek dulu yang D. Berikut yang termasuk bilangan prima adalah ya, perhatikan bilangan yang dilingkari dengan warna biru ya. 9 bukan prima, 1 bukan prima, 1 bukan prima, 9 juga bukan prima. Maka bilangan primanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Jawaban yang tepat adalah D. Ya, kita ke nomor berikutnya adalah nomor 11. Bilangan berikut yang memiliki faktor prima 7. Nah, kita cek satu persatu ya, angka yang bisa dibagi dengan angka 7. 56 dibagi 7 adalah 8. Ya, 32 tidak bisa dibagi 7. 40 juga tidak bisa dibagi 7, 81 juga tidak bisa dibagi 7. Maka jawabannya adalah A. 56 dibagi 7 sama dengan 8, karena 56 bisa dibagi 7, yaitu 8. Dan karena faktor prima dari 50 adalah 7.
Kemudian 25 tidak bisa dibagi 3, artinya 3 bukan faktor prima dari 25. Kemudian 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, berarti 3 adalah faktor prima dari 27. Ini jawabannya adalah C. Tapi kita cek dulu yang D, 20 tidak bisa dibagi 3 ya. Artinya 3 bukan faktor prima dari 20. Jawabannya adalah C, 27. Kemudian kita ke nomor berikutnya. Bilangan dengan faktorisasi prima 2 pangkat 2 kali 3 adalah 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Kemudian dikalikan 3. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 4 dikalikan 3 adalah 12. Maka bilangan dengan faktorisasi prima 2 pangkat 2 kali 3 adalah 12. Jawabannya adalah C. Kemudian kita ke nomor 14. Faktorisasi prima dari 30 adalah, nah untuk yang ini kita buat pohon faktor dulu ya. Kita buat pohon faktor dari 30. Di sini 30 Miss bagi dengan angka 3 yaitu 10. 10 dibagi 2 yaitu 5. Kita lingkari bilangan prima. Kemudian kita tulis faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Maka jawaban yang tepat adalah C. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Kemudian kita ke nomor 15, sama seperti nomor 14. Untuk yang nomor 15 ini kita buat pohon faktor dari 25 ya. 25 ini tidak bisa dibagi dengan angka lain selain 5. Maka kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini adalah bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2. Jawabannya adalah B. Kemudian kita ke nomor 16, FPB dari 12 dan 15. Nah, FPB itu mencari pangkat terkecil dan lebih mudah menggunakan pohon faktor. Maka kita buat dulu pohon faktor dari 12 dan pohon faktor dari 15. Kemudian kita tulis faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian kita buat pohon faktor dari 15. Setelah itu kita tulis faktorisasi prima dari 15 yaitu 3 kali 5. Maka FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Kita ke nomor 16. 16 sudah ya, B jawabannya. Sekarang kita ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini ada soal cerita, ada kata-kata sama banyak. Nah, ingat ya, kalau sama banyak itu berarti mencari FPB. Maka kita buat dulu pohon faktor dari 20 dan 25. Jangan lupa kita tulis faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian kita buat pohon faktor dari 25 dan kita tulis faktorisasi prima dari 25 yaitu 5 pangkat 2. Maka FPB dari 20 dan 25 adalah 5. Pangkat yang paling kecil adalah 5. 2 pangkat 2 bukan termasuk FPB ya, karena 2 pangkat 2 ini faktorisasi prima dari 20 saja. Di angka 25 tidak ada angka 2 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B ya. Jumlah kelompok yang bisa dibentuk adalah 5 kelompok. Itu jawaban untuk nomor 17. Sekarang kita ke nomor 18.
Nomor 18 adalah KPK dari 6 dan 9. Maka kita buat dulu pohon faktor dari 6 dan 9. Kenapa pakai pohon faktor? Karena supaya lebih mudah mencari KPK dan FPB, maka kita gunakan saja pohon faktor. Ya, pohon faktor dari 6. Kemudian kita tulis faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Kemudian kita buat pohon faktor dari 9. Kemudian kita tulis faktorisasi dari 9 adalah 3 pangkat 2. Maka KPK dari 6 dan 9 adalah, ingat, KPK itu mencari pangkat terbesar, ya. Dan 2 di sini boleh menjadi KPK ya, berbeda dengan FPB. Oke, kemudian 3-nya kita pilih pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya adalah 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9, kemudian 9 dikalikan dengan 2 adalah 18. Maka KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Jawabannya C. Kita ke nomor 19. Ada soal cerita tentang, ingat ya, ada kata-kata bersama-sama lagi. Bersama-sama lagi artinya mencari KPK, ya, KPK dari 5 dan 3. Nah, 5 dan 3 ini tidak perlu dibuat pohon faktor. Kenapa? Karena 5 sudah prima, 3 juga sudah prima. Maka langsung saja kita tulis faktorisasi prima dari 5 adalah 5, faktorisasi prima adalah 3 adalah 3. Maka KPK dari 5 dan 3 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi mereka akan menari bersama-sama lagi 15 hari kemudian. 15 hari setelah tanggal 1 September adalah tanggal, maka kita tambah saja ya, 1 tambah 15 hari kemudian adalah hari ke-16. Hari ke-16 berarti tanggal 16 September 2020. Mereka akan menari bersama-sama lagi pada tanggal 16 September 2020. Jawabannya adalah B. Kemudian kita ke nomor terakhir, yaitu KPK dan FPB dari 9 dan 27. Maka terlebih dahulu kita buat pohon faktor dari 9 dan 27 ya. Nah, setelah itu diingat, KPK itu mencari pangkat terbesar dan FPB itu mencari pangkat terkecil. Faktorisasi prima dari 9 adalah 3 pangkat 2. Kemudian kita buat pohon faktor dari 27. Setelah buat pohon faktor, kita tulis faktorisasi prima dari 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian kita cari KPK. Ingat, KPK itu pangkat terbesar. Ada 3 pangkat 2 dan ada 3 pangkat 3. Maka KPK-nya kita pilih pangkat terbesar. Pangkat terbesar adalah 3 pangkat 3. Dan 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Maka KPK-nya adalah 27. Kemudian kita cari FPB. Nah, FPB-nya ini pasti pangkat terkecil. Pangkat terkecil sudah jelas di sini adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka jawabannya adalah C. KPK-nya 27 dan FPB-nya adalah 9. Itu dia pembahasan tugas mandiri mereview KPK dan FPB.